Ngarang ceritanya ngaco, jemput 10.30 sampai jam 12 lewat. Maksudnya kok langsung subuh? Subuh itu jam berapa, Neng? Oke, ini adalah komen dari treatsnya Manai ya saat itu ya. Kemarin itu utasan Manai itu tentang experience sebagai driver Grab. Oke. Jadi yang bertanya-tanya, kalian nonton dulu YouTube yang pertama itu Manai udah jelasin. Dan ini di sini kan pengalaman nge-Grab Manai ya. Jadi driver Grab. Ini jadi utasan Manai itu yang Manai ngantar bapak ibu berdua nih udah sepuh bawa dagangan mereka tuh Manai jemput di Palmerah ya kan, dan itu jam 10.30 malam. Padahal Manai bilangnya di situ kan 10.30 malam. Terus nyampe di Cakung itu jam 12 lewat. Maksudnya ini jam 12 malam. bukan jam 12 siang. Oke, sorry kalau Manai nggak nyebut malamnya di bagian jam 12. Dan itu jadi permasalahan netizen. Padahal sebenarnya ya kan, maksudnya ini experience-nya aja ya, tapi dipermasalahkan soal jamnya. Oke. Dan soal subuhnya, kalau misalnya Manai itu jam setengah 1 aja Manai udah bilang subuh. Jadi bagi orang-orang yang bilang subuh jam 3, jam 4, jam 5, oke, nggak apa-apa. Berbeda sama mana ya? Terus di sini ada yang bilang juga, ada yang nanya Manai nge-Grabnya dari tahun berapa. Jadi itu Manai kan beli mobil yang untuk khusus Grab itu di tahun 2016 ya. Di 2016. Jadi Manai mulai nge-Grabnya itu kayaknya di 2016 ke 2017. Oke. Antara itulah sampai 2018, antara tahun-tahun itu gitu. Terus ada yang bilang juga berani banget Kak, jam-jam rawan, apalagi kalau kelihatan cewek yang nyetir. Saat di Cakung itu ya, kondisinya memang saat itu Aeon tuh lagi dibangun kalau nggak salah, karena saat itu belum ada ya Mam. Ada nggak sih Mam? Aeon? Kalau ada pun belum sehits, maksudnya sebelum serame sekarang gitu. Nah waktu itu mungkin masih pembangunan ya, jadi di Cakung itu Manai nganterinnya di belakangnya Aeon. Jadi itu di daerah perkampungan gitu. Tuh kalau malam udah gelap banget, lampu juga minim gitu kan. Jadi pas pulang mau ngarah ke tolnya itu juga lampunya minim gitu, remang-remang ya. Untungnya Manai itu kayak dalam hati, jangan sampai Manai ketemu sama preman atau sama begal, itu serem banget. Kalau sama hantu nggak apa-apa, itu jadi experience Manai. Ya nggak Mam? Kalau sama hantu. Nah itu saat Manai nganterin bapak ibu itu. Dan Manai juga nggak nyangka ini ya di treats ya. Baca treats Manai, utasan Manai sampai 1 juta lebih ya viewersnya. Jadi Manai itu emang sempat nganter. Waktu itu ada orderan yang kalau kalian ngecek ya treats Manai, ada orderan jemput bawa bapak. Jadi nganterin sampai ke Pasar Minggu. Nah di utasan Manai ini udah dijelasin ya teman-teman. Terus di sini sih banyak komen-komen yang nyemangatin Manai. Makasih banyak untuk komen-komennya, karena kayak didoainnya yang baik-baik semua. Thank you so much. Itu rezekinya lancar, amin. Dan ada yang nanya juga, udah nggak nge-Grab lagi kan? Iya udah enggak gitu, karena udah lama banget juga itu terjadinya gitu kan. Dan di sini komen ternyata lebih banyak komenan para pelanggan Grab. Nih Manai bacain deh ya. Naik Grab, drivernya bawa toddler 1,5 tahun, alasannya istrinya kerja. Tapi jadi aku yang ngomong anaknya, karena sejak aku naik anak itu maunya dipangku. Ya udahlah, main bersamalah kami. Ini masih bersyukur ya, maksudnya ketemu sama pelanggan yang baik gitu. Oh ini dia. Jadi dia ini cewek, dia bawa Grab motor. Nggak jarang kena cancel, aduh kasihan banget. Mungkin banyak yang nggak nyaman dibonceng perempuan. Saya juga sih tadinya nggak mau bawa penumpang, cuman berhubung orderan makanan sepi, yang mana aja lah saya ambil, yang penting ada duitnya. Semangat ya Mbak. Wah hebat banget.
Gue kalau dapet driver perempuan jadi risih. Waduh. Entah duduk di kursi belakang atau depan nggak nyaman aja perasaan. Akhirnya gue pilih duduk di kap mesin. Kayak nggak mungkin duduk di kap mesin ya kan? Yoli. Terus ada yang bilang lagi, sampai harus begini, emang nge-Grab itu pekerjaan yang dianggap gimana gitu ya? Jadi bapaknya tuh ngomong sama Manai ya, bukan soal pekerjaan sebagai drivernya, bukan. Karena kan Manai mungkin dilihatnya kok cewek gitu malam-malam bawa nyetir mobil gitu. Jadi bagi dia tuh kayak, kok nggak ada pekerjaan yang lain apa sebagai seorang cewek gitu kan. Kalau cowok kan dimaklumin, kalau cewek kan kalau nyetir bawa penumpang, jadi bagi orang gimana ya? Gimana sih, Mam? Maksudnya orang-orang nganggapnya kalau cewek bawa mobil gitu kan, nyetirin orang gitu, nganggapnya tuh kayak Kasian banget sih lo gitu. bukan soal sebagai supirnya, enggak, tapi sebagai cewek gitu. Sebagai cewek kasihan banget kayak nggak ada kerjaan lain gitu kan. Ini ada juga yang komenannya gini, banyak kan komenan pelanggan Grab ya. Aku pernah dapat Grab, drivernya bawa istri terus suruh istrinya yang nyetir. Di lampu merah, pas lampu kuning si istri tetap jalan, dimarahin sama suaminya. Katanya udah mau lampu merah harusnya stop. Istrinya kekeh lampu kuning masih bisa jalan. Berantem tuh berdua. Waduh. Asli gak nyaman banget, dikira penumpangnya tuli kali ya. Wadidaw. Kayak gini memang sebenarnya kayak gini emang nggak bisa apa ya? Nggak bisa dikontrol juga sebenarnya hal-hal kayak gini. Tapi sebagai pelanggan bisa kok ngirim kritikan ya untuk drivernya ini. Tuh ada yang semangatin Manai lagi. Semangat Sista, semoga sukses selalu. Gue juga Texel. Thank you semangatnya. Tapi Manai udah nggak nyupir, tapi nggak nyupirin penumpang. Manai nyupirin keluarga sama diri Manai doang. Ternyata banyakan pelanggan. Pernah naik Grab, driver ibu-ibu kebetulan mau ke pesta. Udah dandan heboh tapi gagal sampai venue karena si ibu belum lancar nyetir. Oh my god. Pas mobilnya manual, mati di tengah perempatan lampu merah. Itu masih bagus loh manual loh. Dia kalut mau starter nanti lompat mobilnya. Nggak ngapa-ngapain, klakson tak putus-putus. Akhirnya satu supir angkot maju dan menghidupkan mesin. Mobil hidup tapi arah yang dituju sebaliknya. Sekarang ketawa ingatnya saat kejadian gondok nggak terkira. Kami minta dipulangkan aja, batal ke acara karena sudah bad mood. OMG. Ya mohon maaf ya, si ibu kayaknya baru belajar gitu, baru belajar nyetir. Makanya that's why Ami nggak izinin Omi bawa mobil. Omi emang gak bisa nyetir guys. Nggak mau ini Omi nyetir, takutnya nanti salah arah. Panik kayaknya sampai salah arah, kasihan kan penumpangnya, ya ampun. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pengalaman yang sebenarnya pengalaman lucu ya, nggak bisa dilupain ya. Nah ada juga yang nanya sama Manai, sebagai driver Grab perempuan lebih nyaman kalau penumpang yang sesama perempuan duduk di mana? Di sebelah driver atau di belakang. Jadi Manai mau siapapun itu, mau cewek mau cowok, mau duduk depan atau duduk belakang, terserah mereka karena mereka adalah pelanggan gitu kan. Jadi Manai nggak permasalahin. Banyak banget semangat yang dikasih sama teman-teman yang ada di Treats. Thank you so much buat Manai. Jadi itu kisahnya Manai 7 or 8 tahun lalu ya, saat Manai nge-Grab jadi Grab driver. Kayaknya sekitar setahun kali ya Mam? Sekitar setahunan Manai nge-Grab gitu kan, jadi driver Grab sekitar setahun. Dan setelah itu Manai kerja deh kantoran. Nah kan ini ada yang nanya ya, gimana Kak masa transisinya di ini dong, diceritain dong. Oke, Manai bakal ceritain tapi di next episode ya. Thank you so much yang udah ngikutin, tetap ikutin terus Semprong Family.